Patra ini dia dulu pernah menjadi anggota JKT ya 1 tahun ya waktu itu ya, waktu masih unyu-unyu. Sekarang udah jadi ibu anak 3. Dan kemarin ramai gara-gara dia posting iklan sebetulnya mencari ART gitu ya. Iya, bikin status di Facebook. Terus juga sebenarnya nggak nyangka sih Karos kalau bakalan seviral itu, karena sebenarnya postingan itu udah dari 1 hari apa 2 hari sebelumnya. Terus tiba-tiba ternyata jadi viral kayak gini. Ya udah. Coba kita lihat ini ada klarifikasi soal gaji ART 1,7 ini iklannya ya. Perempuan usia 35-50 menginap, sayang sama anak, tidak kasar sama anak, jujur, sopan, rajin, tulus. Kerjaannya ini ya, skupnya nyapu, ngepel, nyuci baju pakai mesin, tapi kalau baju putih dikucek, cuci sandal, nyetrika. Suami saya 3 anak saya, masak yang ringan-ringan, bisa masak sop, bayam, lodeh, kangkung. Tenang, bukan disuruh bikin kepiting saus padang kok. Sekarang udah gaji ini mungkin yang menjadi perhatian juga. Gaji ditahan selama 3 bulan, di bulan keempat turun semua. Alasan kenapa ditahan? Biar cobain kerja sama saya 3 bulan. Kalau sekiranya dalam waktu 3 bulan merasa nggak sanggup, boleh minta berhenti. Bukan baru seminggu minta berhenti. Nggak mabuk kendaraan karena suka saya bawa pergi, apalagi kalau mau ngevlog gitu ya. Fasilitas ini ada wifi-nya, kamar tidur dan kamar mandi sendiri, sabun, shampoo, odol disediakan, makan tidak dibedakan. Lokasinya di Jakarta Timur gitu ya. Baca komentar netizen, bunyinya adalah ART plus babysitter plus kru ngevlog cuma segitu ya, pantas minggu udah lock out katanya gitu ya. Klarifikasi langsung, emang iya ini ART babysitter juga? Enggak Karos, jadi tuh sebenarnya gini, lebih tepatnya tuh kan ada banyak jenisnya ya, ada ART, ada babysitter, ada juga yang ART serabutan, ART momong. Nah aku tuh lebih ke ART serabutan momong itu. Tapi gini Karos, mungkin ada 3 poin di situ yang aku juga merhatiin kan, yang jadi pembahasan banget nih yang lagi viral, bahwa ke-1 gajinya itu cuma 1,7. Terus juga megangin anak dengan kerjaan yang seabrek-abrek, udah gitu ditahan. Yang pertama 1,7 itu kan memang gaji awal. Seiring berjalannya waktu itu pasti akan naik gitu loh. Dan memang aku juga ngasih kebijakan per 6 bulan sekali itu pasti naik kan. Per 6 bulan sekali. Nah ini sama kan kadang-kadang kalau ngasih gaji kan juga nanya sekitar-sekitar ya. Betul. Jadi memang aku tulisin juga kan itu domisili di daerah Jakarta Timur. Karena memang pasarannya tuh di sekitaran segitu Kak, di 1,5 sampai 1,8. Bahkan aku nggak mau nyebutin, tapi aku kenal yang dia tinggalnya daerah Bekasi aja 1,2 sampai 1,5 gitu. Nah ini balik lagi ke aku nggak mau meng-compare ya dengan orang lain. Jadi 1,7 itu awalnya start ya? Awal, udah gitu juga di luar dari bonus uang jajan gitu loh. Nah aku pribadi kan Kak saat ini mungkin bisa dilihat memang udah jarang lah muncul di layar kaca gitu ya. Tapi setidaknya ada job-job aku untuk TVC, aku memang lebih ke talent iklan. Pada saat aku dapat job itu pasti akan mendapatkan uang jajan gitu. Dan yang ini kita ke poin 2 ya yang dipermasalahkan, yaitu momong anak. Bukan 24 jam aku ngasih anak aku gitu loh. Tapi memang pada saat aku lagi kerja doang. Megangin, jagain ya? Iya cuma megangin, jagain gitu kan. Udah gitu emang anak aku ada 3, tapi bukan 3-3-nya sama orang kerja aku. Sorry, aku nggak pernah nyebut ART, PRT, tapi aku selalu bilang orang kerja. Jadi orang kerja aku itu cuma megangnya sebenarnya anak yang paling terakhir Kak. Yang umurnya? Yang 1,5 tahun. 1,5 tahun. Yang kedua itu biasanya sama orang rumah, sama suami, sama mama papa mertua aku. Itu ada di rumah juga ya? Iya, ada orang kerja juga sebenarnya. Jadi bukan berarti memang di rumah itu rame terus jadi semuanya dikerjain sama ART. Enggak. Terus juga kayak nyapu, ngepel. Ini aku jadi ngejabarin ya Kak Ros ya. Nyapu ngepel juga itu selang-seling. Hari ini iya, hari ini besok enggak, hari ini iya, besok enggak, kayak gitu. Kenapa begitu? Ya karena biar nggak capek. Oke. Emang aku meminimalisir pekerjaannya gitu loh. Jadi kalau mau dibilang aku tidak memanusiakan manusia tuh dari sebelumnya sebenarnya seperti itu. Nah terus yang paling banget itu adalah penahanan gaji 3 bulan. Jadi maksudnya aku tuh sebenarnya penahanan gaji 3 bulan tuh supaya dia ngerasain dulu kerja sama aku, dan bukan bener-bener semuanya Kak 1,7 gitu. Atau kan pas nego nih, Kak jangan dong, jangan 1,7, katakanlah kita deal di 1,9 atau 1,8. Mau dipilih yang mana yang ditahan, 800 atau 1 jutanya gitu. Jadi itu sebenarnya masih terbuka untuk negosiasi. Bener banget. Nah ini setelah kamu pengumuman begini, ada nggak yang kemudian nelpon? Jadi banyak Kak. Oh jadi banyak. Tapi ada juga yang hujatannya lebih banyak ya. Jadi aku jujur agak kurang bisa sih ngebedain antara yang benar-benar mau kerja sama yang cuma pura-pura doang nih mau kerja gitu.
Tapi ya alhamdulillah sih aku ngerasa ini semua ada hikmahnya ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya ya pastinya aku jadi lebih belajar lagi supaya mungkin ada kata-kata aku yang salah gitu loh. Padahal aku udah berusaha sedetail mungkin supaya kenapa? Supaya tidak ada terjadi nanti disangkanya salah paham. Terus sama ini Kak, penjebakan, nanti disangka misalkan nih aku tidak tulis seperti itu, disangka dijebak pas orang kerjanya udah datang, terus aku nanti baru bilang ditahan gajinya gitu kan. Kondisi di awal ya. Terus ada lagi nih Kak yang heboh. Kalau emang kan ini karena aku udah klarifikasi juga ya di YouTube channel aku, dibilang katanya gaji aku tuh ngomong kayak begini semua karena pembenaran aja. Padahal mah kalau nggak sampai viral nggak bakalan tuh pasti dijelasin soal bonus-bonus. Sekarang gini, aku juga tidak mencantumkan soal THR. Nah, masa aku mencantumkan yang soal bonus dan gaji, padahal logikanya THR itu udah pasti akan diberikan. Gitu. Jadi yang ya intinya orang nggak tahu sih. Ya. Ini kalau supaya orang makin yakin gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada juga yang pernah kerja sama kamu, ada yang sampai 4 tahun gitu ya. Tapi kemudian dia mengundurkan diri karena apa sih sakit? Bukan. Jadi 4 tahun. Ini beliau itu namanya Utes, aku panggilnya. Utes ini baru pulang ke Padang bulan Juli 2023 kemarin karena ada urusan mendesak di Padang. Gitu. Jadi ya udah, aku udah gak lanjut. Jadi cari yang lain. Nah, di perjalanan mencari yang lain inilah terjadi ya, cuma seminggu abis itu. Udah sebenarnya cuma itu doang Kak. Karena setelah si Utes itu ada yang bertahan sama aku sampai 4 bulan 10 harian. Oh, jadi cuma satu doang yang sampai seminggu. Iya sebenarnya sih itu jadi trauma ya. Ya lumayan jadi trauma. Lebih ke trauma karena bikin status di Facebook aja ya. Ya, tapi kalau ibu-ibu ya, itu pasti tahu lah ini pengalaman sakit kepala datang seminggu minta pulang ya kan. Apalagi kalau datang dari daerah kita bayarin ongkosnya datang gitu, dia minta pulang kita bayarin lagi ongkosnya pulang. Belum pas ada seminggu dia homesick dulu, kan ada yang kayak gitu ya. Iya gitu. Kalau ya ibu-ibu ya, coba ibu-ibu pasti punya banyak pengalaman. Coba kita lihat juga ini klarifikasinya dari anaknya Utes ya. Iya. Anaknya Utes sampai bikin klarifikasi juga, bantuin. Yang berikutnya coba kita lihat. 1,7 juta itu benar-benar menurut aku udah cukup banget, karena di luar itu mamahku juga sering dikasih uang lebihan sama Mbak Cleopatra, dan kadang aku juga sering dikasih walaupun aku nggak bekerja sama Mbak Cleopatra, tapi Mbak Cleopatra selalu ngasih aku uang. Dan untuk pekerjaannya nggak sebanyak yang kalian pikirkan gitu. 1,7 juta menurut aku ya dengan kerja nyantai juga udah lumayan banget, karena kerjanya itu cuma nyapu ngepel, terus beres-beres di lantai atas doang. Dan anak-anak itu biasanya kalau misalnya ditinggal sama Mbak Cleopatra itu biasanya sama suaminya Mbak Cleopatra, Pak Panji. Terus juga masalah masak, mama nggak tiap hari masak yang kayak kalian pikirkan gitu, yang pagi-pagi beres-beres terus masak terus nyuci segala macam terus megang anak. Enggak, kalau misalnya masak itu mamah itu ya cuma bantu-bantu. Itu kondisinya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini semakin jelas orang ya, yang jadi pelajaran juga lah buat semuanya gitu ya ke depannya. Amin. Yang berikut kita punya ada ini legend banget, ini penyanyi legend, ada Jody Iskandar. Kita akan lihat, kita akan ngobrol setelah berikut ini, tetap di Rumpi No Secret.